Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya.
atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali ke dalam rumah Tuhan, saudara. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita berharap bahwa kita semua dilawat Tuhan pada hari ini juga. Amin, saudara. Sama-sama kita mau terus memperkatakan Mazmur 91. Kita katakan dengan iman setiap perkataan-perkataan ini yang adalah firman Tuhan untuk setiap kita pribadi masing-masing. Mari dengan iman kita memperkatakannya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kepada dia, saudara. Kita datang dalam hadirat Tuhan, datang dalam rumah Tuhan dengan puji-pujian.
mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik bagiku. Ya Rabbmu, terima kasih ya Tuhan, buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru. Yesus, terima kasih. Oh, ya Rabb ya Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudara. Siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi mencari hadirat Tuhan. Kita masuk dengan puji-pujian, dengan hati yang terbuka. Dan kita mau berkata, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selalu baru. Setiap pagi kami bangun tempat tidur, ada kasih setiamu Tuhan yang menunggu setiap kami Tuhan. Kami mau meraih kasih setiamu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari bersama-sama katakan dari awal. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, dan baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, sungguh besar, besar setia. Sambil angkat tangan kita berkata, kasih-Mu, kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Oh, sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan besar, besar setia. Oh, sungguh besar kesetiaannya, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Oh, haleluya. Sorak-sorai haleluya. Kalau percaya besar kasih setia Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Kita mau memberkati nama Tuhan pagi hari ini saudara. Come on. Bersama-sama kita serukan. Mari sama-sama kita sembah Dia, Allah yang besar. Siapa pencipta alam semesta, seluruh umat manusia. Engkau yang berkuasa. Siapa berkuasa di muka bumi, bahkan seluruh surga. Dengan iman katakan, tiada yang lain selain Engkau.
sujud menyembah, kami nyanyi glory, glory. Panggil namanya Yesus, layak disembah. Haleluya. Katakan siapa? Siapa penyembuh semua sakit, luka hati dan jiwa. Namanya Yesus, saudara. Siapa pengasih yang berkorban bagi kita? Haleluya. Bagi semua pendosa, sungguh tiada yang lain selain Engkau Yesus, Raja segala raja, Allah yang hidup. Semua berkata, diberkatilah Kau Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah, nyanyi glory, glory. Diberkatilah, kami memberkati Engkau ya Tuhan, di atas segalanya. Kami menyembah Namamu, kami nyanyi glory, glory. Namamu Yesus, layak disembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kau layak disembah Tuhan, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau datang segera Tuhan, dengan segala kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu. Datanglah segera Yesus. Semua yang bernafas, sujud menyembah. You are the coming King. Datanglah segera Yesus. Oh, kami umat-Mu, sujud menyembah. Ini kerinduan kami. Datanglah segera Yesus. Oh, semua yang bernafas, sujud menyembah. Datanglah segera Yesus. Kami umat-Mu, sujud menyembah. Sekarang kita berkata, diberkatilah Kau Tuhan, seluruh bumi sujud, kami menyembah Engkau, nyanyi glory, glory. Diberkatilah Kau Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah, kami nyanyi glory, glory. Kau layak disembah Yesus, layak disembah. Berikan puji-pujian kepada Tuhan, saudara. Come on, GBHB, berikan tepuk tangan buat Tuhan dia. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Ku mau tetap bersyukur, saudara, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu katakan saudara, ku mau tetap bersyukur. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Firman Tuhan berkata, masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Apapun keadaan kita, hari ini Tuhan hadir, hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremuk. Ini perkataan iman kami, walau jiwaku tergoyahkan.
Passionku takkan berhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita angkat tangan kita berkata, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on everybody shout. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendakmu ku bersyukur. Ku mau tetap bersyukur Tuhan, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama tepuk tangan, katakan akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Dalam segala masalah apapun juga, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan sekali lagi saudara, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, haleluya, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Bersyukur saudara, sebab Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Boleh katakan kepada kiri kanan dia, katakan hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik, karena kau hadir Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorak. Sama-sama kita tepuk tangan memuji-muji Tuhan terus saudara. Yang mau katakan amin. Come on, clap your hands together. Kita udah pernah nyanyiin lagu ini saudara. Kita mau nyanyiin lagi, memuji Tuhan apapun keadaan kita. Haleluya. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, sekali lagi. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, I praise on the mountain. Oh. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Come on, church. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. Oh, I know His praise is the waters my enemies drowning. And this is the reason, Lord, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, church. Oh, pujilah Dia, hai jiwaku. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, and I praise when I don't feel it. Oh, I praise 'cause I know You're still in control, Jesus. My praise is a weapon, it's more than a sound. I know my praise is the shout that brings Jericho down. Come on, increase your faith. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Kami tak akan diam, and I won't be quiet. My God is
Come on church, are you ready? Let's sing with all your heart. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody. Come on just say it. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Jiwaku pujilah Dia. Praise the Lord. Come on, jump, 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 shout. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I know that I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? You say, praise the Lord, oh my soul. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Jesus, you are sovereign Lord, oh my soul. Come on sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Come on. Praise the Lord. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. We praise you no matter what because we believe. Tapi biar hari ini kita mau fokuskan hati kita, jiwa kita, pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan kita tahu tahun ini kita mau belajar untuk jadi orang-orang yang bangkit. Jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi orang-orang yang menjadi terang. Dan terang kita bercahaya. Kita tidak lagi takut. Kita tidak lagi malu, saudara, untuk memberitakan siapa sih Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Tapi lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat kehidupan dan perkataan kita sama teman-teman kita, sama keluarga kita, biar itu menjadi terang. Biar terang Tuhan bercahaya. Christ lives in us. No longer I, but Jesus lives in us. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan sembah. Sebab Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber cahaya. Firman-Mu terang buat kami. We want to walk with you. Berjalan bersamamu, Yesus. Berjalan mengikut Engkau. Menatap kemuliaan yang Kau sediakan bagi orang yang percaya. Bagi kami yang mengasihi Engkau, kami percaya Tuhan. Jesus, Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik
sendiri Yesus. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Untuk itu kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Kami yang datang hari ini dengan keadaan yang gak enak, dengan sakit penyakit, dengan berbeban berat Yesus. Oh, Kaulah yang hidup Tuhan. Bercahayalah di tengah-tengah hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Bercahayalah menerangi hati kami. Buka mata hati kami Yesus. 'Cause we need you more. Kaulah oksigen kami Tuhan. Kaulah udara yang kami hirup. Setiap hari kami butuh Engkau Tuhan. To be with you Lord is our desire, Jesus. Dia ada di tempat ini saudara. Yesus ada bersama dengan kita. Untuk itu jangan lewatkan hadiratnya saudara. Katakan apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour
Mari saudara kita ambil waktu ini, kita mau menaikkan korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita ambil waktu menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. You are the King above all kings. Ini adalah Mayan, ini adalah Mayan, ini adalah Mayanamu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada yang kecelakaan di tempat ini, semua by design daripada Tuhan. Setiap hidup kami memiliki tujuan dan arti dan makna dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami eksistensi hidup kami dalam Engkau. Engkau yang memberikan gambar diri Tuhan, jati diri kami ditemukan dalam Engkau Yesus. Kami tidak mencari pengakuan orang. Kami tidak mencari Tuhan kata-kata dari orang. Tapi kami cukup mendengar bahwa Engkau yang berkata, kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Hamba begitu percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di tengah segala pergumulan hidup. Di tengah segala kesulitan hidup. Di tengah segala sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Semua itu Tuhan menajamkan iman kami. Membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih dalam tentang Engkau Tuhan Yesus. Bapak urapi jemaat-Mu di House of Blessing dalam ibadah yang kedua di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh masuk dalam level penyembahan yang lebih dalam. Ajar kami untuk boleh mendengar kebenaran firman, mempraktekkan kebenaran firman. Merenungkan, belajar Tuhan. Untuk jemaat-Mu boleh didewasakan dari minggu ke minggu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur boleh masuk tahun 2024, tahun bangkit dan jadi teranglah. Sungguh Tuhan, biar hidup kami tahun ini menjadi terang. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar firman. Karena itu Roh Kudus kami butuh bantuan-Mu. Berbicara, urapi hamba-Mu yang berbicara. Urapi kami semua yang mendengar. Agar firman ini menjadi berkat dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan, silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan judul diterangi untuk menjadi terang. Kita punya tema tahun ini adalah bangkit dan jadilah terang. Dalam beberapa waktu ke depan, kalau ketemu saya mau expound on the theme of the year, bangkit dan jadilah terang. Arise and shine. Saudara, tema ini powerful sekali. Kalau multimedia punya background LED tema tahunan boleh ditampilkan. Saudara, kita punya dua ayat emas, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 60 dan kitab Imamat, saudara. Nah, hari ini kita mau bahas dari yang kitab Yesaya dulu, saudara ya. Tuh Yesaya 60 dan Imamat pasal yang ke-6. Nanti Imamat lain waktu kita akan bahas, saudara. Banyak khotbah-khotbah yang bisa diturunkan dari tema ini. Kita mari baca bersama ayat emas kita dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit
atasmu, saudara. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya, maka penulis kitab Yesaya menggambarkan kegelapan yang meliputi bangsa-bangsa, kegelapan yang meliputi dunia, dan dikatakan tidak demikian bagi umat pilihan Tuhan. Karena bagi orang-orang percaya dan anak-anak Allah, terangmu telah terbit. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya begini, orang dunia boleh mengalami kegelapan, tapi tahun ini kita beriman, kita nggak mengalami kegelapan, saudara. Dunia bangsa-bangsa boleh mengalami kesulitan, tapi kita percaya di tengah lembah kekelaman, gada dan tongkat Allah beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Orang mungkin mudah untuk mengatakan yes kepada ayat ini. Saya mau bangkit, saya mau jadi terang. Tapi tahukah saudara, proses untuk kita menjadi terang itu tidak mudah, saudara. Karena sejatinya terang dunia bukan saudara dan saya. Sekalipun Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Tapi terang yang kita miliki bukan milik kita. Terang yang kita miliki adalah dari Tuhan. Yesus adalah terang dunia yang sejati itu. Karena itu saudara, ketika kita berbicara bangkit dan jadi terang, kita mesti pertama-tama merenungkan apakah hidup kita sudah diterangi oleh Tuhan atau belum. Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20, saya mau bacakan, dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Saudara, ini rada aneh, kenapa? Karena kita merayakan terang dunia biasa dalam momen sukacita, dalam momen Natal. Tapi Yohanes mengatakan inilah hukuman, bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Kok bisa dikatakan hukuman? Ternyata bagi manusia yang lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak tampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara, hukuman itu mengatakan begini, terang telah datang kepada manusia yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terang itu berbentuk hukuman, saudara. Tapi kalau saya boleh renungkan, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, saudara, mungkin persepsi kita mengenai Tuhan, kita suka dengan Tuhan yang kasih, kita suka dengan Allah yang kasih, kita suka dengan Allah yang senyum, Yesus yang ramah, Yesus yang memeluk domba kecil, dalam lukisan Yesus yang tersenyum, yang mengobati luka-luka kita, yang memikul saudara orang yang kedapatan di Samaria yang kena penyamun. We love the image of God that loves humanity. Tapi dalam Alkitab definisi Allah bukan cuman kasih. God is not only love, but God is light. Dan definisi natur daripada terang, dia menyinari kegelapan. Banyak orang datang ke Tuhan, tapi mereka ada bagian-bagian dalam hidup mereka yang mereka nggak mau diterangi oleh terang Injil. Karena sejatinya orang yang hidup dalam terang Kristus harusnya hidupnya berubah. Orang yang hidup dalam terang Kristus harusnya kekristenannya radikal. Harusnya imannya meluap-luap. Melayani bukan lagi sebuah perintah, tapi sebagai sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Karena hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi kita berkata, oh Tuhan, enggak Tuhan. Ada sebagian dalam hidup saya, ada area-area dalam hidup yang saya kunci rapat-rapat, kuncinya saya buang. Jangan Tuhan masuk dalam bagian yang ini. Jangan diterangi bagian yang ini. Biarkanlah tetap gelap, biarkanlah tetap dalam kegelapan. Karena yang ini kalau diterangi nanti ketahuan dong aibnya. Ketahuan dong masa lalu saya. Saya mau katakan saudara, luka perlu dibereskan sampai ke akar-akarnya. Karena kalau saudara mengikut Tuhan dan kau tidak mengizinkan terang itu menyinari hidupmu yang paling gelap, engkau nggak akan pernah tahu betapa Tuhan mengasihi saudara. Kadang-kadang kita takut membuka hidup kita. Kita takut pasangan kita nggak terima kita apa adanya. Makanya mungkin ada hal-hal yang kita masih sembunyikan dari pasangan. Kita takut orang nggak terima kita, makanya kita masih pakai topeng. Kita masih memakai hal-hal yang bukan diri kita. Tapi terang Kristus, saudara, terang yang ajaib itu menyinari. Makanya dikatakan 21, barang siapa melakukan yang benar, ia telah datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara. Ketika tema tahun ini bangkit dan jadilah terang. Pertama-tama kita mesti merenungkan, apakah kita mau diterangi oleh terang Kristus? Apakah kita mau diproses sama Tuhan?
saudara. Saya hari ini mau sharing secara sederhana, apa maksudnya orang yang hidup dalam terang. Karakteristik orang yang hidup dalam terang ada 3. Yang pertama mari kita lihat, orang yang hidup dalam terang adalah hidup yang memiliki integritas. Katakan bersama-sama integritas. Mari kita baca bersama ayatnya Matius 5 ayat 37, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, saudara. Orang yang mau hidup dalam terang Injil Kristus, maka mau tidak mau dia harus hidup dalam integriti. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas artinya itu utuh, wholesome, holistik, saudara. Ya, hidupnya di keluarga sama dengan hidupnya di kantor. Orang yang di kantor sama dengan sifatnya yang personality yang ketemu di gereja, saudara. Dia nggak pakai topeng, hidupnya sama saja, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hidupnya nggak punya bayangan, saudara. There is no shadow in his life. Hidupnya punya integritas. Kenapa? Karena ada terang Kristus yang menyinari hidupnya. Ingat, kita bukanlah sumber terang. Tapi Kristus adalah sumber terang dalam kehidupan saudara dan saya. Tahun ini tema kita jadi terang. Maka dari firman mengingatkan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Mari hidup berintegritas. Di tengah dunia yang kompromistis. Di tengah dunia yang mungkin menganggap remeh. Saudara, masih ada standar karena kita adalah warga negara kerajaan Allah. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Orang yang mau hidup benar, yang mau mencari kebenaran Kristus, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Jadi ketika kita pertama-tama merenungkan, maksudnya apa sih tema tahun ini jadi terang? Oh, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk hidup jujur. Sederhana aja, hidup jujur. Saudara. Saya ada satu video singkat yang mau kita saksikan bersama mengenai integritas. Boleh multimedia tampilkan. Iya. Saudara, ini film cukup sederhana, hanya 1 menit, saudara, cukup straightforward. Cuma ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari video ini mengenai integritas. Yang pertama, saudara, ini nggak ada suara ya, nggak ada percakapan, saudara, nggak ada percakapan. Tapi saudara notice yang penjaga toko cemberut. Saya nggak tahu, mungkin keseringan dicolong sama anak kecil kali saudara, permennya. Mungkin dia sering menghadapi customer, masukin berapa, taruh kantong berapa, saudara. Sehingga dia bete, saudara. Aduh, anak kecil lagi. Ini pasti mau nyolong nih, saudara. Mungkin. Tapi begitu anak kecil itu punya kesempatan untuk mengambil uang kembalian 5 euro. Bukan 5.000, saudara, 5 euro, saudara ya. Dia punya kesempatan untuk mengambil ekstra 5 euro itu, saudara. Tapi dia memutuskan untuk berintegritas, dia mengembalikan. Raut muka dari toko orang, ya penjual toko permennya berubah. Kadang-kadang saudara, arti hidup dalam terang Kristus artinya begini. Tidak semua saudara punya kesempatan khotbah di atas mimbar, di tempat ini. Mungkin gak semua kita punya panggilan jadi pengkhotbah.
Tapi saudara punya mimbar dalam kehidupan pribadi saudara masing-masing. Saudara punya mimbar dalam pabrikmu. Saudara punya mimbar dalam bisnismu. Saudara punya mimbar dalam toko, dalam kampus, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam posisi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Itu adalah mimbar saudara. Maka ketika orang melihat hidup kita, seharusnya mereka melihat surat yang terbuka. Ketika orang melihat hidup kita, harusnya mereka melihat Alkitab yang terbuka. Mungkin orang gak dipaksa baca Alkitab, gak mau. Saudara beliin Alkitab, mungkin Alkitabnya dibuang. Tapi biarlah mereka melihat hidup kita tahun ini, mereka membaca, aku melihat Kristus dalam hidup kamu. Di mana ada kesempatan untuk nyolong, ada kesempatan buat korupsi uang perusahaan, ada kesempatan buat potong-potong sana, potong sini, tapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena kita mau jadi terang, saudara. Dan saya pastikan orang yang hidup demikian akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita mesti menentukan kita mau melayani siapa? Melayani Mamon atau melayani Tuhan? Kalau kita melayani ilah yang bernama Mamon, maka kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan sementara. Tapi begitu saudara memutuskan saya ini melayani Tuhan, mungkin ada konsekuensi yang terjadi kalau saya jujur. Ada konsekuensi. Tapi saudara percayalah, Tuhan yang melihat hal itu, dia sanggup memutarbalikkan keadaan dalam hidup saudara. Amin. Poin nomor 2. Orang yang mau hidup dalam terang, hidupnya akan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Orang yang mau hidup dalam terang, hidupnya berkelimpahan dalam perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, definisi terang artinya perbuatan baik. Jadi ketika tahun ini berkata jadi terang, artinya apa? Biarkan orang melihat perbuatanmu yang baik, saudara. Tidak ada orang menyalakan lilin lalu ditaruh di bawah meja. Yesus berkata orang menyalakan lilin ditaruh di atas gantang. Orang menyalakan lilin ditaruh di atas meja. Supaya terangnya kelihatan. Dan tahun ini saudara, saya berdoa biarlah lewat setiap setiap kehidupan pribadi saudara. Lewat gereja, lewat pelayanan saudara masing-masing di luar sana. Ada terang Kristus muncul dalam hidupmu. Dan orang boleh memuliakan Bapa yang di surga. Apa perbuatan baik? Bukan cuma act of kindness, bukan cuma generosity, bukan cuma bersedekah, bukan cuma berbuat baik. Saya mau fokuskan saudara, perbuatan baik dalam khotbah saya ini adalah apa? Omongan kita perlu diperhatikan. Ketikan jempol kita perlu diperhatikan. Ini bulan depan pemilu, jangan kita juga jadi terlibat pekerja hoax saudara. Tingkah laku kita perlu selaras dengan kebenaran firman. Bapak Ibu ngomongin perbuatan baik, siapa di sini yang masih suka ngitung hari baik? Yang masih ngikutin tradisi, siapa yang awal tahun baca horoskop? Ini tahun Sio naga kayu nih. Mendingan punya anak tahun ini, bagus katanya saudara. Saudara, saya mau katakan dalam Kristen gak ada hari baik, gak ada hari jahat, semua hari baik. Saudara, di dalam Kristen saudara, saya sampai cari saudara. Saya sampai cek ini bener tahun apa? Oh Sio naga kayu beneran saudara. Kok hilang gambarnya? Jangan lama-lama ditaruh lah bahaya saudara lah. Saya cek, wah kalau tahun ini Sio ini saudara ya kan ada cuan, ada profit segala macam bagus saudara. Cari jodoh yang Sio ini, lu Sio apa? Waduh gak cocok kita, mesti cari yang lain. Saya mau katakan saudara, cocok gak cocok mesti ditentukan dalam Tuhan saudara. Bukan soal horoskop saudara. Ya. Tapi Alkitab berbicara mengenai hari baik. Kalau saudara masih suka ke orang pintar saudara, saya mau kasih tahu ada orang lebih pintar daripada orang pintar saudara, yaitu Tuhan Yesus. Saudara masih suka cari bacain garis tangan dong, bacain tanggal lahir, ini jodoh anak saya tolong dibacain tanggalnya cocok apa enggak. Saya mau katakan saudara baca lewat Alkitab aja lebih bagus saudara. Bulan depan ada Chinese New Year saudara. Nah saudara saya mau kasih ayat, saudara tampilin ke keluarga besar saudara. Di Alkitab juga ada mengenai hari baik. Siapa bilang? Ada saudara, ada hari baik. Bahkan Tuhan kasih resep kalau mau melihat hari baik. Siapa yang mau melihat hari baik? Tahun ini angkat tangan saudara. Kalau hari baik kita semua kasih Paula saudara. Ada ayatnya saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, itu udah resep dari Tuhan. Kalau saudara mau melihat hari-hari baik tahun ini, saudara, firman Tuhan berkata jaga mulut. Senggol kiri kanan, tuh jaga mulutnya. Kamu juga bilang gitu saudara. Kamu juga jaga mulut. Jaga mulut dari yang jahat saudara. Jangan suka nyinyir. Jangan suka gosip. Jangan suka ngomongin orang. Jangan ngomongin yang jahat-jahat mengenai orang. Jangan ngomongin pemimpin saudara. Jangan ngomongin otoritas rohani saudara. Karena firman berkata jangan ngomong. Karena burung bisa mendengar dan membawa berita itu keluar. Jaga mulut daripada yang jahat. Kedua, jaga bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kita mau jadi orang berintegritas. Bukan depan orang ngomong A, belakang orang ngomong B. Depan orang senyum-senyum, belakang kita ngomongin dia. Saudara, orang mungkin gak tahu. Depan orang kita semua senyum, pokoknya baik senyum. Tapi Tuhan yang lihat hati. Dan saya mau katakan saudara, kalau saudara digituin sama orang, saudara digosipin, saudara diomongin, Tuhan hakim saudara. Gak usah ambil dendam, marah, jengkel, ya kesel mungkin ya. Saudara, pastilah namanya manusia. Cuman saudara, penghakiman ada di tangan Tuhan. Kalau kita mau melihat hari-hari baik tahun ini, saudara, ya, jaga mulut. Jaga jempol. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ayat 11 dikatakan, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Cari perdamaian. Bukannya kita datang malah grupnya, gengnya malah pecah saudara. Kita datang malah gengnya udah 20 tahun jadi berantem saudara, pecah grup, live grup WA semua. Jangan saudara. Tapi kita datang cari perdamaian. Kita datang malah yang berantem-berantem kita damaikan. Udah tahun 2024 jangan berantem-berantem. Ayolah, ayo damai. Ayo bertobat, ayo kita sama-sama cari Tuhan. Itu yang benar. Saudara, orang mau ngomongin kita apapun gak usah pusing. Yang penting kita di mata Tuhan kita lakukan yang benar. Kalau saudara melakukan itu kata Tuhan, kau akan melihat hari-hari baik dalam hidup. Kau akan melihat hari-hari baik. Amin Bapak Ibu. Tahun ini bulan Januari, saudara, masih awal tahun. Kalau ada yang suka bikin resolusi, boleh tambahkan resolusi ini. Tahun ini saya mau banyak berbuat baik. Bukan untuk beli tiket ke sorga, bukan. Karena Tuhan udah kasih sorga, makanya kita banyak berbuat baik. Karena Tuhan udah baik sama saya mesti berbuat baik. Saudara, percayalah apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Saudara tabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur kejahatan, tidak menjaga lidah, tidak menjaga bibir, mencari yang jahat, itu yang kita akan tuai. Dan kita gak bisa salahin Tuhan. Karena ini kayak hukum gravitasi lah kira-kira begitu, berlaku untuk semua. Amin saudara. Poin yang ketiga. Orang yang mau hidup dalam terang Kristus, maka dia harus hidup dalam persekutuan orang percaya. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 5-7 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7 kita boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan ayat yang ke-7. Kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, maka kita beroleh persekutuan, bukan dengan Tuhan. Persekutuan seorang dengan yang lain. Itu bicara mengenai apa? Horizontal. Saudara, orang bilang, yang penting kan saya sama Tuhan Pak. Yang penting saya sama Tuhan dekat. Nggak cukup masalahnya. Karena orang yang mau hidup dalam terang, maka dia sama dengan hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Saudara nggak bisa tinggal sendirian. Saudara harus tergabung dalam kul. Saudara harus masuk dalam komunitas. Bagi Bapak Ibu yang
usia 55 tahun ke atas, saudara kita punya ibadah kristal. Sebulan sekali di akhir bulan. Setidaknya ada komunitas untuk orang tua saudara. Ada komunitas yang dimana orang bisa tahu kondisi saudara. Bisa saling mendoakan, bisa saling menasehati, bisa saling mendorong dalam perbuatan baik. Ada persekutuan dengan orang percaya saudara. Memang gak semua persekutuan ideal, saya tahu. Mungkin pernah ada trauma masa lalu dalam komsel. Ada trauma, wah Pak dulu saya bersekutu malah saya diomongin gak mau lagi ah. Oke, itu masa lalu, tapi kita gak hidup di masa lalu. Saudara, ini tahun yang baru. Saudara, mari kita ikuti kebenaran firman. Orang yang hidup dalam terang, dia beroleh persekutuan dengan orang lain. Saudara. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo masuk dalam kul. Kalau misalnya gak mau, saudara, carilah teman-teman di luar yang mengenal hidup saudara. Bukan teman gosip loh ya. Bukan teman gosip. Ya saudara mungkin punya teman-teman, ya kan orang tua namanya punya anak, orang tua murid. Saudara punya teman-teman ya kan yang saudara sering antar jemput anak. Saudara bawa ke rumah saudara, ngobrol. Bukan ngomongin suami, saudara doain. Saudara. Baca firman. Wah Pak itu terlalu kudus. Ya, siapa bilang? Zaman sekarang kita gak bisa abu-abu. Entah putih atau gelap. Saudara. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang berkata tahun ini banyak gak pastinya. Itu kata orang. Tapi firman Tuhan selalu ya dan amin saudara. Percaya gak Tuhan udah tahu siapa yang jadi presiden? Tuhan pasti udah tahu. Percaya gak Indonesia ada di tangan Tuhan? Kalau kita tahu itu maka hidup saudara gak akan stres. Karena Tuhan pasti jaga hidup kita. Saudara. Tapi bagaimana cara kita tahu kehendak-kehendak Tuhan? Bagaimana cara kita bisa stay di dalam terang Kristus? Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita enggak menyimpang ke dalam kegelapan? Bagaimana kita menjaga hidup kita benar dan kudus di hadapan Tuhan? Slide terakhir. Saudara, Mazmur 119 ayat 130 berkata begini. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, bagaimana cara kita hidup dalam terang Kristus? Mazmur 119 ayat 130 berkata, firman-Mu memberikan terang. Sekarang tanggal 14. Baru 2 minggu, H plus 14 masuk 2024. Coba jujur, siapa yang belum baca Alkitab? Ya gak usah angkat tangan lah, saudara. Tapi mumpung masih H plus 14 nih. Saudara, ayo kita baca Alkitab. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Kristus. Kita perlu baca firman saudara. Ini bukan klasik. Ke gereja selalu disuruh baca Alkitab. Ya masa baca novel saudara? Memang resep bertumbuh rohani baca Alkitab. Ada lagu sekolah minggu. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh, dari kecil kita udah ditanemin saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau, tumbuh. Jadi kalau tahun ini kita berkata, Pak saya gak tahu jalan yang harus saya ambil. Saya mengalami banyak pergumulan hidup. Kita bisa mendoakan. Saudara bisa datang sama pendeta-pendeta hebat, saudara minta doa, minta pengurapan, boleh. Tapi jangan lupa makan firman sendiri saudara. Karena firman Kristus yang memberikan terang. Bila tersingkap. Ada ayat pertama. Bila tersingkap. Maksudnya apa? Maksudnya Alkitab jangan ditaruh di bawah bantal. Jadi jimat saudara. Dibaca. Kalau cuma ditaruh gak jadi apa-apa. Mesti disingkap. Dibaca. Kalau gak ngerti. Belilah Bapak Ibu Alkitab kan ada. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Ada catatan kaki bisa dibaca, oh artinya ini. Ada buku renungan kita bisa baca. YouTube banyak penjelasan saudara. Sekarang udah banyak informasi. Saudara, mari. Saudara yang ada pergumulan dalam pernikahan, pegang janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan saudara pegang. Saudara yang sedang bergumul mengenai anak saudara mungkin lagi jauh dari Tuhan. Saudara pegang firman Tuhan, itu terang. Maksudnya bagaimana sih Pak firman jadi terang? Maksudnya begini.
saudara lagi bergumul. Lu lagi nahan marah, pengen marah nih. Biasa Tuhan, ini saya kalau udah marah Tuhan ini bisa meledak ini. Tiba-tiba ada firman keluar, karena saudara baca. Ada firman keluar, jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Dan orang yang bisa mengendalikan hidupnya lebih hebat daripada seorang pahlawan. Lebih hebat daripada seorang yang memenangkan perang, saudara. Tiba-tiba kok ada ayat keluar, itu terang yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kasih guidance, oh iya, gak boleh. Dan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, di mata Tuhan kita ini orang-orang bodoh. Betul, kadang-kadang kita aja yang sok pinter. Tapi Tuhan yang lebih tahu kemana kita mesti pergi. Tuhan yang paling tahu. Gak ada salahnya kita bilang, Tuhan saya gak tahu apa-apa. Tuhan tolong tunjukin tahun ini saya mesti ngapain. Yakin saya, Tuhan pasti tunjukin. Gak ada anak yang minta roti Tuhan kasih kalajengking. Gak ada anak minta makanan Tuhan kasih ular. Bapa tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin saudara. Haleluya. Hari ini saya mau rangkum, saya khotbah mengenai 3 poin hidup dalam terang Kristus. Yang pertama, orang yang hidup dalam terang, dia hidup berintegritas. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang, dia berkelimpahan dalam perbuatan baik. Saudara, jadi pulang abis ini saudara, jangan baca horoskop lagi lah saudara. Ya, kalau orang ngomong ya kita senyum-senyumin aja saudara. Ya, kita kasih ayat. Agama gue ngajarin lo, mulai hari-hari baik. Nih, jaga mulut saudara, jauhin yang jahat. Saudara, cinta perdamaian, pasti dapat hari-hari baik. Kita kasih firman itu, orang juga pasti bagus saudara, seneng. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Amin saudara. Boleh kita bangkit berdiri. Saya mau tutup dengan lagu lama. Firman-Mu, berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai respon kepada firman Tuhan pagi hari ini. Mari masing-masing kita di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, hamba mau berdoa membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan.
kami yang masuk tahun ini dengan banyak pergumulan, mungkin masih ada kesulitan-kesulitan, tantangan, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang tidak tahu mana yang harus kami lalui. Tapi tangan kananmu selalu menopang kami. Tidak pernah Tuhan biarkan anak-anakmu tergeletak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang sungguh mengalami jalan buntu dalam ekonomi, dalam pernikahan Tuhan. Yang ada di ambang perceraian, hamba berdoa Tuhan firman-Mu dan terang-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami gak mau iblis mengambil kesempatan Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit kami telah Engkau tanggung Tuhan. Dan hamba begitu percaya Kau adalah Jehovah Rafa, Kau Allah yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kau menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan yang merasa jauh daripada Tuhan, firman-Mu yang berkata carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Minta, maka kau akan mendapat. Sungguh firman-Mu adalah terang dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang datang ke tempat ini Tuhan, mungkin sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kebahagiaan kami temukan hanya di dalam Tuhan. Dan biarlah umat-Mu Tuhan tahun ini boleh mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan berikan mereka pekerjaan, berikan mereka keturunan, berikan pasangan hidup yang sesuai daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Urapi agar kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi hanya di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Dan bergabunglah dalam Cool Joyful yang diadakan setiap Rabu, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 pagi di Aula Sekolah Minggu GBI House of Blessing. Donor darah kembali diadakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di GBI House of Blessing jam 9 pagi sampai dengan 11.15 siang. Ditunggu kehadirannya ya. Share blood, share life. Pokoknya kamu jangan lupa gerakannya ya Janet. Ini kita harus sungguh-sungguh buat Tuhan. Ayo coba deh, serius. Ya. Oke, ready? 3, 2, 1. Jesus, you're my superhero. Ay, nggak bisa dah. Udah nggak apa-apa, coba lagi sampai bisa. Ayo, I support you. Ready? 1, 2, 3. Jesus, you're my superhero. Gimana sih? Sih, ajarin nggak apa-apa. Pasti bisa. Ready? Jadi pertama kayak gini ya. Terus kedua kayak gini. 3 kayak gini. Terus 4 kayak gini. Hug. Open. Ke-7 kayak gini. 8. Bisa? Bisa, pasti bisa. Ayo, let's go. 1, 2, 3. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Nggak bisa dan ikut audisi lain aja ya. Ya udah deh, yuk. Untuk teman-teman yang dari kelas 2 sampai kelas 8, kami buka audisi loh jam 12 siang di Aula Sekolah Minggu DNA Kids HOB. Ada apa aja sih Janet? Kita ada drama, dance, ya, and even choir. Serius? Iya, 100%. Iya. Wah, jangan lupa datang ya guys. See you there. God bless. Halo para single,
Kali ini, gereja kita GBI Puri Indah akan mengadakan acara Klik. Apa sih Klik itu? Klik adalah acara social networking untuk para pria dan wanita Kristen yang single berusia 25-45 tahun. Di mana kita akan saling berkenalan, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Acaranya pasti seru banget. Klik diadakan di GBI House of Blessing pada hari Sabtu 24 Februari 2024 jam 4:30 sore. Karena slot terbatas, yuk buruan daftar. See you and God bless you. Bagi Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas, silahkan mengikuti ibadah kristal yang diadakan setiap Rabu, minggu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Sekian informasi dari kami, Happy Sunday and God bless you. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita dalam doa. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita, angkat tanganmu kepada Tuhan, Sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus, dan biarlah terangnya menyinari kehidupan kita. Dan biar ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, bimbingan, penghiburan, sukacita, dan damainya melimpah dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu Bapak Ibu.